Om Swastiastu, adik-adik, tahu hari ini hari apa? Hari yang sangat spesial untuk kita. Karena hari ini Tuhan Yesus telah bangkit di hari yang ketiga. Ingat kan? Yang hari Jumat lalu kita ngerayain Jumat Agung, dan hari ini kita merayain Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus sudah membuktikan kalau Tuhan Yesus hidup. Haleluya! Semuanya bersemangat gak sih? Kakak tuh semangat banget deh, karena Tuhan Yesus itu udah bangkit lagi. Tuhan Yesus udah buktiin ke semuanya kalau Tuhan Yesus bisa ada loh untuk kita loh. Tuhan Yesus itu hidup loh, dan Tuhan Yesus itu hebat banget. Yuk, untuk hari ini, karena itu hari ini kita mau sungguh-sungguh, kita mau angkat sembah puji Tuhan, kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan apapun keadaan kita. Yuk, kita siapkan hati kita. Jangan lupa, jangan ada yang makan, jangan ada yang minum-minum sembarangan, segala macam lari-larian. Kita mau fokus sama Tuhan, karena hari ini hari yang luar biasa untuk kita dan untuk semua orang di dunia ini. Haleluya, kasih dulu tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Aturan pertama, jeng 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 jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik. Kurang kenceng. Shalom kak. Itu ya, oke ya. Shalom adik-adik. Good. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Daniel. Hari Minggu ini kita kembali lagi ibadah online King Kids. Adik-adik, sekarang udah bulan April, minggu pertama. Adik-adik harus rajin ya. Walaupun adik-adik gak ke gereja, adik-adik di rumah tetap ikutin ibadah online ya. Adik-adik, sebentar kita akan mulai ibadah. Kakak mau ajak adik-adik semua doa Bapa kami. Seperti biasa adik-adik, sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama doa ya adik-adik ya. Oke, yuk adik-adik, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kakak mau ajak adik-adik semua penyembahan adik-adik. Nah, adik-adik perlu ingat, penyembahan pada Tuhan itu penting, karena kita mensyukurin berkat-berkat Tuhan yang udah kita terima adik-adik ya. Makanya adik-adik kalau sembah Tuhan, adik-adik harus fokus ya, ikutin kakaknya yang mimpin penyembahan. Yang akan mimpin Kak Jun loh adik-adik. Ya, ikutin Kak Jun ya adik-adik ya. Ikutin sampai selesai. Oke adik-adik ya. Oke, sip. Mari kita menyembah Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh adik-adik. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menebus kita oleh darah-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kehadiran bawa persembahan tempat kudus, pujian naikkan sembahku berikan bagi Allah yang mulia. Sayangkan melihat tata kemuliaan, pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa-Ku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku, besaran Kau selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kau layakkan mengampuni dirimu,
darahmu menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Haleluya. Terima kasih. Amin. Mari adik-adik, sekali lagi kita menyembah, memberikan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan hal ini bersama-sama. Dengan kerampanan Kau membayar dosa, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagi dengan bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kan kita udah sama-sama penyembahan. Nah, sekarang nih kita mau pujian adik-adik. Lagunya lebih semangat adik-adik, lebih ceria. Adik-adik jangan kalah semangat sama kakaknya, ya. Nah, kakaknya Kak Angel sama Kak Jin yang akan memimpin pujian. Adik-adik semangat, semangat terus. Sampai lagunya selesai. Kita benar-benar harus pujian kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, semangat adik-adik. Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Kita mau angkat pujian buah roh ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan lemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus, mengasihi
sama-sama dari awal ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Oke, dari kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kita nyanyi sama-sama ya, sambil tepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Segala raja, raja, segala Tuhan. Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Sekali lagi dari awal ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Segala raja, raja, segala Tuhan. Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Segala raja, raja, segala Tuhan. Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan teman kita menaikkan pujian. Yuk, mari sama-sama kita menaikkan pujian untuk Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami Kau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami Kau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Nah adik-adik, kita sama-sama yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita, seperti yang ada tertulis di Mazmur 91. Sekarang kita mau sama-sama nih membacakan Mazmur 91. Oh iya, jangan lupa ya, adik-adik semua juga ikut membaca dan juga jangan lupa untuk mengimaninya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita, Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas negeri kami Tuhan. Kiranya Tuhan, negeri kami dijauhkan Tuhan dari krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan, kiranya bangsa kami Indonesia dipulihkan dari virus corona Tuhan. Tidak lupa juga kami mau berdoa Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat Tuhan, keberanian Tuhan, dan ketegasan untuk dapat memimpin negeri kami ke arah yang lebih baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para tim medis Tuhan yang telah bekerja keras untuk merawat para pasien yang terkena virus corona Tuhan. Kiranya para tim medis Tuhan diberikan kesehatan Tuhan, diberikan rejeki juga Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk program vaksinasi Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya program vaksin ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Sekian Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.
Jumpa lagi dengan kakak, nama kakak Kak Deno. Nah, hari ini kita mau memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik mau tahu nggak apa sih arti kebangkitan Tuhan Yesus buat hidup kita? Nah, sebelum adik-adik mendengarkan firman, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat kesehatan yang Kau berikan pada kami, bahkan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi pikiran kami, Engkau urapi hati kami Tuhan Yesus, sehingga kita mau mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Axel, nanti malam jangan lupa ya, kita ada makan malam bersama Paman Sam. Ya Mama, Axel nanti malam kan ada janji sama Budi buat games bareng. Kenapa sih kamu kalau ketemu sama pamanmu selalu aja nolak? Paman Sam itu membosankan, Ma. Paman Sam itu cuma tinggal semalam dan kita makan bersama hanya sekali saja. Mama pikir itu hal yang sederhana. Tapi Axel mau games bareng dengan Budi nanti malam. Axel, jangan pergi kalau Mama belum selesai bicara. Hai Axel, ada apa? Aku kesal sama Mama, selalu merubah rencanaku. Kamu lagi lihat apa? Oh, ini pribadi yang selalu taat kepada Bapaknya yang di surga. Bahkan ketaatannya itu menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang. Mau tahu? Yuk, kita tonton bersama. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan
lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mama. Axel, kamu harus bicara sama Mama. Mama belum selesai bicara, kamu sudah pergi. Maafin Axel, Ma. Nanti malam Axel mau makan bersama dengan Paman Sam. Maaf ya, Ma. Axel tadi sempat kesal sama Mama. Wah, puji Tuhan. Begitu dong anak Mama. Anak yang taat dan mau denger apa kata orang tua. Nah, adik-adik, kita pikir ketaatan itu capek, repot, disuruh-suruh. Tapi ketaatan Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga membawa keselamatan untuk semua orang. Karena dosa semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Dosa itu yang memisahkan kita dengan Allah, adik-adik. Tidak ada seorang pun yang bisa membayar upah dari dosa itu. Dan kebangkitan Tuhan Yesus membawa kemenangan bagi kita semua. Intinya adik-adik, kita harus taat kepada papa, mama, guru-guru di sekolah, bahkan pemerintah. Coba bayangkan, maut aja dikalahkan, apalagi dengan masalah-masalah atau virus mungkin. Kita percaya kita adalah umat pemenang. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan pengertian kita harus taat, adik-adik. Nah, yang kedua apa? Adik-adik tahu nggak? Ada lagu tuh. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Nah, yang kedua adik-adik, ada hari esok. Masa depan kita dijamin sama Tuhan Yesus. Adik-adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu khawatir kalau bersama Tuhan Yesus, karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang hidup. Masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Nah, yang ketiga tadi apa? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Kita gak jadi takut loh adik-adik. Kita jadi orang yang berani. Kita percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang hidup. Ya, jadi selain kita harus taat, dan kedua kita percaya masa depan kita indah di dalam Tuhan Yesus, yang ketiga kita harus berani. Kita nggak boleh takut karena kita punya Allah yang hidup. Wah, luar biasa kan adik-adik? Nah, di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, biarlah kita diingatkan kembali. Ayo, kalau misalnya adik-adik disuruh pakai masker mungkin, kan ada anjuran sama pemerintah, kita juga harus taat kan, harus cuci tangan, atau mungkin di rumah, aduh udah bosen disuruh-suruh terus gitu kan, harus taat juga sama mama papa, ya kan? Nah, itulah makna kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Adik-adik mau kan? Oke, setuju. Kakak juga mau ikut firman Tuhan. Sekarang kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan.
Kami belajar Tuhan bahwa kebangkitan Engkau Tuhan memberikan pengertian bahwa kami juga harus taat Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan masa depan kami indah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkau juga memberikan kami kekuatan bahkan keberanian Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup Tuhan dan Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati keluarga kami Tuhan. Engkau berkati mama papa kami, keluarga besar kami. Engkau beri kesehatan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.